Udah muncul ada ya? Udah, Pak. Oke. Jadi sekarang aku mau nanya deh terkait dengan CV sendiri secara umum aja dulu deh. Masih ada yang kamu bingungin nggak Oke. soal CV? Ini, Pak, saya bingung yang kan CV saya itu masih minim banget. Nah, yang mau saya tanyakan, ada waktu itu saya lihat kalau di CV itu harus ada dibuat profil singkat kayak gitu, Pak. Jadi ini kan saya buat profil pribadi saya gitu, yang kayak misalnya mencerminkan sifat-sifat saya gitu kan, Pak. Oh ya. Sesuai dengan yang mau Mm-mm. dilamar kayak gitu. Mm-mm. Apa yang masih kamu bingungin soal profil pribadi? Cara Yaitu nulisnya atau baiknya, isinya? oke, iya, cara nulis sama isinya, Pak. Oke, ini persis banget kayak yang dibahas sebelumnya ya gitu. Kita hari ini malam ini aku bahasnya terkait dengan informasi pribadi gitu ya. Jadi yang profil pribadi lah kamu sebutnya atau sebutnya ringkasan CV gitu ya. Atau nanti kalau di LinkedIn namanya about, bagian about tentang saya gitu ya. Intinya itu harus menggambarkan tiga hal. Boleh dicatat, boleh nggak usah karena nanti videonya aku upload. Oke. Yang pertama itu adalah kamu itu siapa, gitu. Kamu itu siapa. Yang kedua, kamu sudah melalui apa, gitu. Nah, yang ketiga adalah setelah melalui itu semua, akhirnya kamu sekarang bisa apa? Kamu siapa, kamu sudah melalui apa, dan akhirnya sekarang bisa apa? Contoh paling simpel, saya adalah seorang lulusan jurusan ini, IPK sekian dari universitas ini. Oke, saya memiliki pengalaman magang di sini sebagai ini. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman di berbagai organisasi antara lain ini sebagai ini. Dari pengalaman magang dan pengalaman organisasi saya sekarang memahami atau mengetahui terkait dengan ini. Pengetahuan saya didukung dengan keterampilan saya berupa saya mampu untuk mengoperasikan ini. Selain itu, saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Titik. Jelas ya? Kamu itu Iya, kalau siapa? misalnya Kamu udah melalui uh, apa? Nggak usah ngomong yang kayak saya adalah orang yang bersemangat, mudah bergaul, mampu bekerja sama individu dalam tim. Itu nggak penting kayak begitu. Kalau memang mau hmm, dimasukin boleh nggak ya? Kalau space-nya gede nggak masalah. Tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya tuh kata kunci yang udah kamu lewatin tadi. Gitu. Atau kalau kamu nanti bukan fresh grade, kamu udah kerja gitu. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari mungkin nyebutin IPK boleh IPK sekian universitas ini. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 10 tahun. Saya pernah bekerja sebagai ini. Saya memahami dan mengetahui terkait dengan ini. Saya memiliki prestasi. Saya memiliki banyak prestasi di mana salah satu prestasi terbesar saya adalah ini gitu. Tonjolin kalau kamu punya pengalaman kerja dan hmm, prestasi-prestasinya. Tapi kalau misalnya terkait dengan kamu fresh grade, nanti kamu nonton video anak yang lain nanti gitu. Kamu bisa nonton bahwa yang dicari dari fresh grade itu adalah kamu pamerkan kemampuan atau yang kamu hasilkan. Jadi prestasi akademikmu apa, ya, secara akademis apa, sama prestasi non akademismu gitu. Seolah-olah tuh kamu bilang saya ini kuliah jurusan ini, PK aku sekian. Tapi saya nggak cuma sibuk kuliah loh, saya juga ada sibuk ini loh nih magang saya ini, organisasi saya ini. Keseimbangan inilah yang kamu pamerkan gitu. Jadi kurangi sifat-sifat yang hubungannya terkait dengan hal tapi general. izin izin tanya, Pak, Ya, kalau misalnya itu kan kalau misalnya kita sudah sebutin pengalaman organisasi sama kayak IPK kayak gitu, apa perlu disebutin juga di profil pribadinya, Pak? itu kan ringkasan. Profil Oke. pribadi itu kan gambaran ringkasan dari yang ada di dalam gitu. Ya kalau di Berarti langsung secara umum aja kayak gitu ya, Pak? ya umum tapi kan garis besar kan gitu. Misalkan kamu punya Hmm. banyak pengalaman kerja gitu kan. Tulis saya memiliki 5 pengalaman kerja dengan total sekian tahun gitu ibaratnya. Daripada kamu ngomong saya terbiasa, saya memiliki banyak pengalaman organisasi dan kepanitiaan selama kuliah daripada jenderal gitu langsung sebut aja gitu. Gitu. Selama selama kuliah saya memiliki sekian pengalaman kerja, sekian pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Ya, langsung sebut, gak usah ada yang kayak tadi yang soft skill kayak tadi ya. Saya adalah orang yang bersemangat, mudah bergaul, mau bekerja Iya. di bawah tekanan individu, tim gitu-gitu. Itu tuh kesalahan fresh grade tuh kebanyakan nulis kayak begitu.
Bukan itu yang diminta gitu. Itu kan penilaian kalian pribadi gitu. Kalau memang akhirnya itu pengen kamu tulis, boleh nggak? Boleh, silahkan. Itu hak masing-masing. Tapi yang sifatnya teknis itu jangan sampai lupa gitu. Kamu pernah melalui apa? Tadi aku bilang, kamu siapa? Udah melalui apa? Akhirnya bisa apa? Itu yang harus dijawab Berarti gitu. ini contoh kalau misalnya saya ngambil salah satu di pengalaman organisasi saya saja, misalnya saya mau daftar di customer service kayak gitu. Nah, saya mau masukin pengalaman organisasi, misalnya saya pernah menjabat sebagai ketua pelaksana, apa kayak gitu aja, Pak ya? Langsung kalau di summary itu keseluruhan gitu. Hmm. Oh iya, iya, Pak. Saya terbiasa untuk berkomunikasi. Saya terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang Mm-mm. itu. Dari pengalaman kerja saya, dari pengalaman organisasi saya, di sini sebagai ini gitu Oh, gitu. ngerti, ngerti. Kasih Oke, contoh oke. nggak? Jadi jangan cuma ngeklaim nggak ada contohnya gitu gitu. Ngerti, ngerti. Nanti Nah, kamu terkait, tonton-tonton ini ya, tanya jawab sama yang lain juga ya, iya, Pak. biar biar kamu paham ininya, apa namanya, alurnya nanti gimana. Oke, baik, Pak. Iya, tadi belum sempat nonton juga yang Nggak lainnya, apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Itu butuh waktu, nggak harus buru-buru kok itu. Harus waktu Iya, tenang, Pak. santai. Oke. Iya, Pak. Apalagi yang masih kamu bingung. Mungkin aku bahas satu lagi ya terkait dengan tadi aku sekilas, aku nggak usah sebut CV kamu terkait dengan informasi pribadi gitu ya, nggak usah disebut ya. Iya, Jadi Pak. informasi pribadi itu cukup 5 poin. Informasi pribadi itu isinya adalah satu, tempat tanggal lahir, kedua alamat, ketiga alamat email, keempat nomor telepon, kelima sosial media. Sosial media itu ya LinkedIn gitu, paling gampang. Jadi yang sifatnya di luar itu gitu, boleh nggak dimasukin? Boleh. Misalkan postur gitu, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi yang kalau nggak diminta ya nggak usah dimasukin, cukup 5 tadi gitu minimal. Postur itu misalkan contoh, aku kasih contoh postur ya, karena itu yang plus menit. Misalnya ada lowongan dia butuh postur, ya udah tampilin gitu. Terus itu yang opsional. Opsional yang lain itu apa ya misalkan ya? Itu opsional itu. Tapi yang kayak nggak usah di awal itu kayak misalkan kadang tuh kita nulis ulang lama, kadang itu jangan. Terus kadang kita nulis nulis gender perempuan gitu atau laki-laki, nggak perlu. Terus kita nggak perlu nulis agama, kita nggak perlu nulis kebangsaan, kita nggak perlu nulis udah nikah atau belum gitu. Itu nggak usah, cukup 5 tadi, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sama sosial media kita. Sosial media tuh ya intinya portofolio online kamu, paling gampang tuh URL link apa LinkedIn kamu gitu. Oke, Pak. Itu terkait dengan informasi pribadi. Ini aku sambil review tanpa baca ininya ya, tanpa baca detail CV kamu ya gitu, biar langsung to the point aja gitu. Gitu. Pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, bener cara nulisnya. Nama instansinya, nama lembaganya, nama organisasinya, periodenya kapan, terus kamu sebagai apa di sana gitu. Oh, Nah, aku berarti jabatannya itu di bawah ya, Pak? nggak masalah sih. Yang penting konsisten aja nulisannya. Kalau Oke, yang Pak. kebanyakan kan memang nama perusahaannya dulu, terus periodenya, terus jabatannya Iya. apa, terus kamu lengkap lagi jabaran tugas tanggung jawabnya, terus kalau ada prestasinya di sana apa gitu. Tapi Oke, nggak Pak. masalah di sini tuh aku eh, nggak ngelihat terlalu banyak ini ya, terlalu maksudnya kayak kesalahan gitu tuh. Menurutku tuh CV-mu tuh ya tadi yang aku bilang ya, cukup yang kamu jadiin fokus tuh di profil pribadi, di Iya, informasi Pak. Saya pribadi, juga bingung sih. di biodata kayak gitu, sama di ini aku suka kasih gambaran nih, contoh nulis keanggotaan ya, sorry, keahlian atau skill gitu ya. Coba bayangin gitu ya, kamu kuliah jurusan ini, skill akhirnya apa? Apa skill atau kemampuan yang cuma dimiliki sama anak jurusan itu gitu. Kamu pernah magang ini, apa kemampuan yang cuma dimiliki sama orang yang magang itu gitu. Aku pernah kerja jadi ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, aku jadi pembantu, jadi asisten rumah tangga. Maka skillku ya nyapu, masak, ngepel, nyetrika gitu. Itu ya ibaratnya ya. Terus prestasiku apa ya, sebut gitu. Mampu masak sekian jenis masakan per hari gitu, atau untuk sekian porsi per hari.
skillku nyetrika, prestasiku mampu menyetrika 100 lembar pakaian per hari gitu. Ibaratnya kayak gitu loh. Nah, kamu coba bayangin lagi gitu. Misalkan kebanyakan itu yang aku suka lihat dari fresh grade itu ya gitu. Dia tuh jurusannya apa, magang di mana itu, tapi skill yang ditulis tuh Microsoft Office, PowerPoint, Word, Canva Ih, gitu-gitu. Nggak nyambung gitu loh. Nah, terus selama kuliah kamu nggak dapat skill apa gitu, terus sama magang kamu nggak dapat skill apa, kok nggak ditulis di skill gitu. Itu risiko kamu memunculkan skill ya. Kita sebagai yang baca CV kan nggak bakal baca mentah-mentah gitu ya, nggak bakal kita bilang wah ini nggak belajar apa-apa, ya enggak gitu. Cuman kita udah paham, kalian belum paham aja yang harus ditulis di situ apa gitu. Karena itu satu kesatuan gitu. Begitu kamu punya pernah training, pernah sertifikasi, skill pasti poinnya harus ditambah. Kalau enggak berarti kamu ikut organisasi sertifikasi training itu enggak ada gunanya dalam tanda kutip ya. Kalau kita mau baca ya. Makanya namanya skill itu diturunin dari pengalamanmu. Apa yang cuma bisa dimiliki sama orang yang pernah ikut organisasi ini, yang punya pengalaman kerja ini, yang pernah ikut training ini itu gitu. Gitu sih. oke. Jadi Gitu. misalnya kayak gini, kayak Microsoft Office, jadi kita keluarin kayak gitu Pak ya. Iya gitu Apa skill. yang Misal aku jurusan akuntansi gitu, akuntansi. Boleh nggak aku nyebut skillku ya misalkan ya apa misalkan apa pembuatan laporan keuangan lah atau yang general-general juga boleh AR, AP, auditing, tax, rekonsiliasi gitu-gitu. Harusnya kan itu kan skill-skill kamu kan di situ gitu. Atau turunannya dari iya. situ yang sifatnya ke teknis. Software-softwarenya mungkin SAP apa-apa gitu-gitu. Zahir gitu-gitu biasanya kan skill-skill tuh kayak gitu yang ditulis gitu. Oke. Atau ada Berarti skill. kayak Microsoft Office ini terlalu umum ya Pak? Apa Iya nggak terlalu usah umum. ditulis atau gimana? Silahkan, boleh gitu. Kak, aku nggak nyebut Microsoft Office ya gitu. Kamu yang nyebut sendiri ya gitu. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa kalau memang kamu bisa silahkan tulis ya. Maksudku bukan yang itu. Maksudku adalah ayolah kurang banyak simpelku tuh. Hal lain apa Hmm, yang cuma kamu bisa gitu. Atau kamu pernah ikut pelatihan-pelatihan apa gitu kan. Masukin di situ skill kamu, pengetahuan ISO sekian, ada yang lulus-lulus kayak gitu. Atau keterampilan pembuatan apa gitu. Kalau aku punya pengalaman kerja jadi tadi ya jadi cook ya jadi tukang masak gitu, skillku ya aku tulis kan membuat makanan Indonesia dan membuat makanan tradisional Indonesia, bikin kue, bikin es krim, bikin puding gitu-gitu. Diturunin dari yang udah pernah kamu alamin gitu, bukan yang sifatnya general. oke. Jadi kalau Paham, saranku paham. bukan dikurangin tapi ditambah. Tapi kalau ditambah kan space space di CV kamu itu kan mepet gitu kan. Ya nggak masalah gitu. Toh jadi mepet tuh karena apa sih, yang makan tempat tuh yang paling bawah sendiri tuh gitu, yang alamat telepon sama email dia harusnya nggak di situ, Oh dia di iya. bawahnya biodata. Jadi sebenarnya CV ini Mm-mm. bawah nih masih kosong gitu. Nah kira-kira apa lagi yang belum ditulis? Misalkan pengalaman kerja, kerja tuh tadi kerja tuh macam-macam isinya, bisa kerja tetap, kerja kontrak, magang dibayar, magang nggak dibayar, entrepreneur gitu ya, part time, itu pengalaman kerja semua. Organisasi juga macam-macam, pengalaman organisasi ya bisa organisasinya itu sendiri, bisa kepanitiaan tertentu, ada event apa atau keanggotaan apa, volunteer mungkin atau social service loh, pelayanan masyarakat kayak KKN dan lain-lain boleh. Atau organisasi nggak harus yang di kampus, di rumah aja boleh kok gitu. Gitu. Jadi ada banyak gitu. Terus seminar-seminar boleh dimasukin boleh gitu. Karena ibaratnya ya aku masih bisa ngeliat yang di bawah itu ya, yang kamu kasih warna tertentu itu masih bisa dimaksimalin. Karena informasi di bawah itu harusnya kamu gabungin dari biodata gitu. Iya Pak. Yang di biodata yang di water bawah dihapus ya. Mm-mm. Kayak gitu. Yang untuk tulisan bahasanya itu udah bener belum ya Pak? Bahasa Inggris sama bahasa Inggris buat kayak gitu. Ya, selama aku nggak komen berarti oke ya. Oke. Udah bagus kok cara nulisnya, cuma yang di bawah misterimu tuh yang di bawah sendiri itu. Berarti Iya. masih ada space kosong. Coba bayangin lagi apa yang udah kamu lalui tapi belum ditulis, atau apa yang udah kamu lalui tapi ditulis secara minimalis di sini gitu. Terus ya mungkin penghargaan atau prestasi lain. Prestasi tuh nggak harus yang viral, nggak harus yang diliput media, nggak harus yang dapat Iya. hadiah duit dan lain-lain gitu. Coba dicek lagi Mm-mm. prestasi yang sesuatu yang kamu bangga dengannya gitu. Ibaratnya kalau di LinkedIn tuh yang kamu taruh di feature tuh, di unggulan ya taruh di atas gitu.
Prestasi kamu Berarti di situ. penghargaan nggak harus ada tahun, ada sertifikat kayak gitu ya, Pak? Penghargaan nggak harus ada tahun. Nggak harus ada sertifikat kayak gitu. Oh, Misalnya yang kita pernah jualan kayak gitu loh, Pak. lo nggak apa-apa. Nanti mungkin judulnya bukan penghargaan kayak pencapaian kali ya, atau Hmm, prestasi atau achievement gitu, apa sih achievement? iya. Pencapaian ya. Lebih kayak pencapaian kan gitu atau prestasi kan gitu. Baik, Pak. Kalau Udah bahasanya paham, Pak. penghargaan kan harus ada sertifikat yang mengasih Hmm, predikat tertentu gitu. Tapi kalau pencapaian kan itu kan kamu boleh nilai sendiri pencapaianmu apa. iya, Pak. Istilahnya kayak gitu sih. Oke, Pak. Ada lagi nggak? Kayaknya cuma itu dulu ya soal CV ya. Jadi ibaratnya secara Iya, Pak. general pun nggak perlu aku tunjuk masalahmu tuh simple di CV. Jadi ya singkat aja. Aku kalau ada yang bagus-bagus, kalau aku nggak bakal aku cari-cari kesalahannya kalau udah bagus gitu. Masalah kamu cuma ya Baik. kamu cuma bingung nulis di profil, ya udah terjawab dari sini memang seperti itu. Fokus tadi ke kamu siapa, kamu udah melalui apa, dan kamu akhirnya sekarang bisa apa. Terus bagian informasi pribadi yang masih nyebar, kumpulin jadi satu. Terus di bagian paling bawah sendiri itu masih ada halaman, masih ada space kosong yang kelihatan penuh karena diisi dan warna dikasih warnanya tuh tebel. Itu warnanya dikasih ditipisin aja jadi kertas putih itu, silahkan diisi Hmm, itu ke arah baik, Pak. sana. Nanti habis direvisi CV-nya kirim ke aku lagi. Oke, Nanti aku iya, Pak. cek. Nanti mungkin kalau mau nge-zoom lagi, bahas yang lain, bahas LinkedIn ya gitu. Hmm, Aku pengen nanti kalau aku ngelihat CV-nya udah, oh ini udah bagus nih, langsung kamu kopas ya informasinya ke LinkedIn gitu. hmm, baik, Pak. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang kamu masih bingung? Enggak cuman yang tadi lah, Pak. Yang Oke, profil pribadi step, lebih. step by step aja ya, biar kamunya belajarnya Iya, nyerapnya agak bingung gitu ya. Paling sementara baik, itu Pak. dulu ya dia. Oke. Iya, Besok dilanjut lagi, nggak harus pakai Zoom juga nggak apa-apa kok. Aku VN aja gitu. oke, Tapi Pak. sabar ya, sangat bersabar gitu. Iya, Pak. Makasih ya. Oke, sementara itu dulu ya Dea. Hmm, Aku sambung ke chat WA sementara di sini. oke, Pak. Makasih Oke, ya, Pak. makasih ya Dea. Iya, selamat malam, Pak. Oke, malam. Dea.